Hari ini saudara saya akan masuk pada bagian yang keempat ya. Dari firman Tuhan, seri firman Tuhan First Love. Pada bagian yang keempat ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul First Love Full Passion. Ada yang masih ingat gak ya minggu lalu kita belajar apa? Cinta merpati versus cinta monyet. Senggol kiri kanan. Berapa banyak yang bersyukur Tuhan kita gak mencintai dengan cinta monyet. Sebentar menggebu-gebu terus hilang. Kita bersyukur Tuhan kita kalau mencintai cinta merpati. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya tarik saudara nih. Saya mau bawa saudara cintanya Tuhan itu full passion. Saya hari ini mau ngajak saudara kita nanti belajar dari Kidung Agung. In case ada di antara saudara yang gak familiar, gak usah angkat tangan saudaraku. Mungkin bahkan ada yang belum pernah, Pastor Kidung Agung itu di mana gitu kan. Nah di gereja kita firman Tuhan ini saudara balance. Saudara gak hanya belajar dari satu titik saja, tapi saudara belajar keseluruhan supaya nanti kita ngerti. Nah itu sebabnya buat saudara yang masih merasa apa sih pastor kitab kayak apa itu Kidung Agung. Saya akan bawa saudara untuk saudara memahami Kidung Agung itu kitab yang salah satu kitab di dalam Alkitab yang very unique. Dia very poetic. Dia tuh sangat puitis. Dan kitab ini di dalamnya itu penuh simbolik. Kitab ini berbicara saudaraku kalau di dalam bahasa Inggrisnya akan lebih mudah buat saudara memahami. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Song of Solomon. Jadi kalau di bahasa Inggris saudara gak akan nemuin tuh Kidung Agung. Nanti saudara cari-cari apa ya Kidung Agung kira-kira diterjemahin apa ya. Jauh banget namanya Song of Solomon. Dan karena dia Song of Solomon, yes Kidung Agung ini berisi tulisan puisi kisah cinta dari Raja Salomo dengan seorang wanita yang dipercayai bernama Sulamita, saudara. Nah, apa yang menarik dari kitab ini adalah secara literal, kitab ini berbicara tentang kisah cinta dari sepasang kekasih. Tetapi saudaraku hebatnya kitab ini juga secara spiritual itu berbicara tentang saudaraku banyak ahli penafsir melihat bahwa so many metafora yang dipakai itu nilai rohaninya sangat dalam sekali. Nah nilai rohani seperti apa pastor? Ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Atau sebagian mengartikan sebagai lambang Kristus, Yesus saudaraku sebagai mempelai pria dengan gerejanya. Siapa kita ini? Mempelai wanita. Nanti dari situ saudara akan bisa melihat cinta dan kerinduannya Tuhan yang menggebu-gebu terhadap anak-anaknya. Saudara bisa melihat bagaimana gambaran kasihnya Tuhan, rasa kangennya itu meluap. Dari situ saudara bisa melihat kalau dia mencintai manusia itu bukan dengan cinta monyet. Dia full passion saudara. Boleh ya? Itu sebabnya dengan understanding ini saya jelaskan dulu. Supaya nanti ketika saudara baca saudara gak salah tangkap nih. Loh ini apa pastor? Karena kalau nanti saudara baca sepanjang Kidung Agung. Ini kita paling unik saudara. Kenapa? Dia menjadi one of a kind yang tidak akan saudara temukan di kitab-kitab lain dalam Alkitab. Karena dia tidak menyebut nama Allah di situ. Jadi ini kitab unik sekali. Dari understanding ini, saya tarik boleh? Kita lihat yuk
Kayak apa sih Tuhan itu ketika dia mencintai umatnya, ketika dia mencintai saudara dan saya itu kayak apa? Kita mulai dari Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ketika saudara baca ayat ini, langsung yang muncul di benak saudara apa? Ini gesture apa nih? Kerasa nggak kayak kegirangan gitu? Nah, paling gampang saudara temukan ini, boleh nggak saya tanya, di sini masih ada nggak yang punya anak balita? Masih ada nggak? Ah, yang balita anaknya nggak bangun pagi. Kalau saudara masih ada, ataupun saudara anaknya mungkin udah lebih gede, tapi saudara masih ingat kalau saudara lihat anak kecil diajak ke tempat favoritnya. Saudara akan menemukan gesture kayak apa? Pernah lihat kayak gitu nggak? Itu tuh bila perlu kalau saudara kasih mainan kesukaannya dia, saudara tuh bisa lihat dia yang kayak, pernah lihat seperti itu sudah? That make it easier untuk saudara memahami ayat ini. Saudara akan bisa menemukan apa? Kesan ini loh Pak, apa? Excitement gitu. Kayak kalau sudah gini, ada hal-hal tertentu saudara itu passionate. Ada orang sukanya gadget. Kalau diajak ngobrol urusan pergadgetan, langsung saudara bisa lihat matanya menyala. Ada orang itu sukanya fashion. Kalau udah bicara soal nanti begitu. Itu tuh saudara tiba-tiba bisa melihat binar-binar di matanya. Nah, kalau saudara mau bicara sama tentang Tuhan ini Pak, kalau sudah ngomongin manusia, itu dia excited. In case saudara pengen ngerti Tuhan saudara kalau sama saudara tuh cintanya kayak gitu. He is so excited. Of course, berapa banyak di sini yang sudah berpasangan, punya suami, istri, atau saudara lagi pacaran? Boleh angkat tangan. Duh, gak usah malu. Kenapa malu punya istri? Saudara yang punya pasangan atau saudara yang lagi pacaran, of course dong, kalau saudara segitunya sama pasangan saudara, saudara berharap nggak pasangan saudara juga membalas dengan sama dong? Iya kan? Nggak seru dong, saudara nungguin, kapan nih datang. Yang sononya males nggak seru Loh, kalau saudara lihat seperti itu kan kayak apa sih? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah of course kalau Tuhannya itu seperti itu, dia itu mengharapkan dari sisi kitanya juga sama. Boleh loncat sedikit ya, kita lanjut ya, masih di Kidung Agung 2. Kita masuk ke ayatnya yang ke-10. Ini ngomong lagi, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Nah gantian kan saudaraku. Dia ngomong apa? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, ayo. Gitu. Excitement, kangen. Saudara bisa ngelihat gak ada apa sih kayak kerinduan gitu. Makanya dari awal saya tuh menjelaskan kitab ini kepada saudara supaya saudara nangkepnya dengan proporsi yang benar. Saudara memahami gitu. Ini kitab apa sih gitu. Tetapi makna rohaninya very deep. Dalam banget ini saudaraku. Tuhan tuh udah kayak yang apa ya, kayak I miss you gitu. Pernah nggak saudaraku waktu awal-awal saudara cinta mula-mula, saudara datang ke gereja, pernah nggak sih ngerasain belum masuk ruang ibadah atau baru masuk duduk aja udah berderai air mata? Pernah ya saudara? Pernah nggak ngerasain kayak gini saudaraku? Saudara datang aja kayak sudah ditunggu Tuhan gitu. Saya tuh kalau udah ngerasain kayak gitu di hati tuh kayak
rasanya sedih gitu Pak. Kitanya kadang kalau enggak hati-hati ke gereja itu kayak aduh malas-malesan gitu. Tapi Tuhannya tuh bahkan sebelum saudara datang, He is looking forward gitu. Dia tuh udah kayak gitu. Saya tarik lagi boleh? Kita lihat ya kayak apa sih Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Ayat yang ke-14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu. Dan perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini nih berbicara tentang seorang yang apa, saudara bisa nangkep ini enggak sih kayak nyariin gitu. Kalau enggak dengar ada yang kurang. Yang saya tuh kepengen ngomong sama saudara gini saudaraku. Hopefully saudara bisa memahami ini. Itu sebabnya saya berkali-kali tuh ngomong. Tuhanmu itu romantis. Hubungan antara Tuhan dengan manusia, kekristenan itu bukan cuman agama. Itu tuh bukan yang saudara datang dengan Tuhan hanya urusan takut masuk surga atau masuk neraka gitu. Buat saya terlalu shallow, terlalu dangkal. Ya kita ngertilah all those kind of thing ya. Kita diajarkan apa itu dosa, apa itu baik, apa itu jahat. Moral lah. Tapi hubungan dengan Tuhan is not just it gitu. Itu lebih dalam dari itu. Dia itu segitunya. Kalau saudara mau tahu ya, sejak dari awal, kenapa saya bilang Tuhan itu romantis? Ada satu ayat di dalam Kejadian yang menggambarkan keromantisan Tuhan ya saudara. Sejak dari awal manusia diciptakan. Boleh nggak saya tarik kita lihat ya. Pastor ayat apa nih yang bisa menggambarkan manusia diciptakan. Emangnya Tuhan kayak apa? Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Multimedia boleh bantu saya enggak? Karena enggak ada di catatan. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Ayat ini ngomong gini saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saudara sampai di sini nanti saya lanjutkan dan saudara tahu picturingnya. Dari situ saudara itu ngerti Tuhan itu zaman itu waktu awal dengan manusia mula-mula ya saudara Adam dan Hawa. Kebayang gak sih Tuhan itu sama mereka tuh suka jalan-jalan itu kayak saya tuh bisa bayangin suasana taman kayak gitu. Lagi sejuk kayak apa sih embun masih kayak ini kayak habis hujan, suasananya tuh berisi gitu. Di situ Tuhan ngajak jalan-jalan manusia, chit-chat, ngobrol. Kebayang picturingnya enggak saudara? But then satu ritual, satu kebiasaan, satu habit yang begitu menyenangkan yang dinanti-nantikan Tuhan, dia turun tuh, dia datang. Tapi coba saudara lihat apa yang terjadi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya nggak tahu dengan saudara ya, berasa nggak sih baca ayat ini sedih? Coba ya, turun ke ayatnya yang ke-9 multimedia. Boleh? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa? Di manakah engkau? Dicari saudaraku. Turun lagi boleh? Adakah? Turun lagi? Enggak ada? Berarti sampai ayat yang ke-10 kalau memang bisa. Tapi it's okay. Anyway saya bawa saudara untuk bisa memahami picturingnya saudara. Apa yang used to be a daily habit. Tuh Tuhan ngomong aku ketika si Adam tuh jawab gini. Aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Jadi dia tuh dengar langkah kakinya Tuhan. I don't know ya, saudara tuh bisa bedain gak toh ketika seseorang jalan, itu ada yang jalannya gini. Saudara kalau dengar langkah yang begitu, saudara tahu ini siapa. Tapi ada tuh yang, saya tuh bisa bedain tuh, anak-anak kalau masuk kamar saya tuh tahu. Kalau yang udah yang, saya tuh tahu gitu saudara. Itu siapa gitu.
Nah ini Adam dan Hawa, ini tuh dia dengar nih Tuhan masuk nih, ada di dalam taman. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Saudara bisa kebayang gak yang tadinya jalan bersama-sama Tuhan, bertiga, mereka ngobrol-ngobrol, mereka cicet. Sekarang Tuhan datang mereka takut. Itu tuh sedihnya di sini loh saudara. The same person used to make you feel so happy, to make you feel so safe. Now itu membuat takut gara-gara dosa. Dosa itu tiba-tiba membuat manusia tuh merasa telanjang. Kebetulan kemarin saya mengajarkan, menjelaskan anak saya ayat ini. Saudara pernah nggak ngerasa ketika saudara bikin salah, itu kayak rasanya di hati itu udah gini. Kayak orang telanjang itu loh saudara. That's the guilty feeling. Apa yang tadinya used to be a very beautiful relationship and then kayak kerasa nggak sih sejak manusia jatuh dalam dosa, sekangen itu loh Tuhan. Itu sebabnya rencana salib itu sudah dibuat bukan ke depan hari tapi since the very beginning. Karena dia itu sekangen itu sama saudara. Dia tuh kayak apa ya? Dia itu miss. Pertanyaannya gini loh saudaraku, kalau mempelai pria itu kangennya sampai kayak gitu, kita ini sebagai gerejanya masih kangen enggak toh? Atau jangan-jangan anak-anak Tuhan kalau enggak hati-hati udah menjadikan ibadah itu rutinitas. Tahukah saudara kenapa buat Tuhan Daud itu begitu menyentuh hatinya sampai disebut a man after God's own heart. Saya bukain ya saudaraku, saya tunjukin kepada saudara kenapa tuh Daud itu berbeda. Mazmur pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat ngomong gini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Saudara bisa ngerasain enggak? Enggak heran Tuhan tuh kalau sama Daud, lah gimana saudara? Udah disiapin suami-suami kalau pulang istri udah nunggu, udah disiapin masakan kesukaan, udah disiapin apa-apa yang saudara butuh, itu gimana sih di hati? Saudara capek-capek pulang kerja, ada aja anak yang lari, yang lain sembunyi di kamar, yang lain gak peduli, yang lain cuek. Ini anak, saudara pulang kerja, bau badannya dipeluk, diciumin, bilang I miss you daddy. Kayak gitu tuh rasanya kayak apa saudara? Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Masalahnya ya saudaraku, hari-hari ini tuh kita hidup di zaman yang everything is apa? Semua itu serba hiruk pikuk gitu. Jujur kata saudara cari Tuhan kalau apa? Kalau sudah keadaan darurat tuh masalah. Kalau butuh pertolongan. Saudara merasa ada sebuah bisnis yang mana saudara tahu kalau nggak ada berkat Tuhan saudara nggak bisa. Baru cari Tuhan Pak. Boleh nggak tahu senggol kiri kanan, nyari Tuhan cuman karena kangen aja gimana? Jangan nyarinya kalau pas butuh. Orang tua, berapa banyak di sini yang sudah jadi orang tua angkat tangan? Ketika anak-anak saudara masih kecil atau masih belum bekerja, tahu nggak tuh kalau dimanfaatin anak demi butuh uang? Loh saudara bisa ngomong toh anak saudara deket-deket yang, Papa. Loh, sekalipun anak saudara punya keinginan lain, tapi hati tetap seneng gak kalau anak deket? Tapi kan jadi gimana kan? Itu loh hubungan sama Tuhan tuh hopefully you can see it gitu. Hopefully you can understand the deepest part, not just bukan karena hanya kayak kekristenan itu agama gitu. Kok kayak jadi jauh banget gitu. Padahal Tuhan itu kangennya kayak gitu.
Tapi coba saudara lihat, yuk kita buka di Mazmur 81, kita turun. Sayang banget saudaraku, sayang banget. Saya tuh kalau baca ini jadi kayak sedih gitu. Dengarkanlah hai umatku, nadanya aja saudara lihat nih. Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Kan gak enak banget tuh saudara. Jadi orang tua pernah gak sih ngomong sama anak kayak gini? Ya kalau masih denger. Ya kalau masih peduli gitu. Suami istri kadang kalau ini nih nadanya tuh jadi kayak aku hendak memberikan peringatan. Tuhan tuh ngomong sama Israel apa? Janganlah ada di antaramu Allah lain. Janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Buat Tuhan ketika saudara ngelakuin itu sama kalau buat manusia tuh saudara selingkuh gitu. Kenapa itu jadi membuat Tuhan sedih banget? Itu sebabnya kita orang Kristen ya saudaraku, saudara itu nggak bisa. Tuhan ya Tuhan, jangan Tuhannya dicampur dukun gitu. Karena itu menyedihkan hati Tuhan. Itu tuh bukan cuman saudara tuh just kayak, kan kita cuman main-main pastor gitu. No, itu seperti kalau saudara sebagai perempuan ngomong suami saudara sama perempuan lain deket-deket TP-TP, tebar pesona. Terus suami saudara ngomong, lah tapi saya memang pembawaannya kayak gini sama semua wanita saya juga begini. Pernah dengar kata-kata itu saudara? Cekik aja saudaraku. Manusia tanpa saudara sadari juga mengatakan seperti itu ke Tuhan. Tapi buat Tuhan it makes him sad. Itu bikin Tuhan sedih. Tuhan ngomong apa? Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tuhan tuh sebenarnya kepengen ngisi, saudaraku. Maksudnya gimana? Buka mulut lebar-lebar. Ketika kita tuh lapar sama haus, Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh isi. Buka lebar-lebar. Jangan kayak gak punya rasa haus gitu. Jangan kayak gak ada hasrat, gak ada keinginan cari Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Itu sakitnya tuh di sini gitu saudaraku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau saudara baca dari ayat ini, padahal yang Tuhan minta cuma apa toh? Disuruh apa? Dengarkan aku. Dengar. Tapi banyak manusia tuh mau-maunya sendiri. Ya sudah, kalau sudah mau-maunya sendiri, Tuhan tuh kayak, ya sudah. Akhirnya manusia mengikuti keinginannya sendiri, suaranya sendiri. Gak heran banyak orang akhirnya jatuh. Udah jatuh, udah hancur, nyalain Tuhan lagi. Nah ini kan lebih jengkelin tuh saudaraku. Bisa nangkep ya. Nah, hopefully kalau saya tuh belajar Alkitab sama anak saya tuh begini caranya saudara. Saya jelasin ke anak saya seperti itu. Then suddenly the Bible become alive. Padahal ya saudara, kalau kita itu mau denger, lanjut ya ayat di bawahnya, cuman disuruh denger aja. Sekiranya, ayat 14, umatku mendengarkan aku sekiranya, just if you listen gitu. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, berarti apa ini? Taat, nurut. Loh ikut Tuhan itu kan sebenarnya simpel tuh saudaraku. Disuruhnya cuman apa sih? Listen and obey. Dengar, terus taat. Apa susahnya? Tapi senggol kiri kanan, ternyata susahnya minta ampun. Banyak orang untuk denger aja susah. Seketika itu juga kalau orang dengar, kalau orang taat ya, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Artinya apa? Musuh ditundukkan itu artinya apa saudaraku? Menang kan saudara? Terhadap lawan tangan Tuhan itu ditutup. Artinya apa? Lawan kalah toh. Saudara butuh apa sih dalam kehidupan ini? Tuhan ngomong seandainya engkau mendengarkan aku loh. Aku tuh kasih kemenangan kok.
musuhmu kalah kok. Bukan itu aja saudaraku, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi saudara tuh gak akan pernah kekurangan hal yang baik dalam hidupmu. Hanya saja gini saudaraku, harus memahami ya. Ada pertanyaan kadang ke saya gini, Pastor, kenapa ya orang-orang yang di luar Tuhan kok rasanya malah lebih diberkati? Pernah dengar itu enggak? Kita nih anak Tuhan tuh kayaknya nasibnya enggak bisa deh. Kita baik tapi enggak bisa diberkati gitu. Coba cari itu. Orang-orang kaya di dunia. Gitu. Mana tuh? Nah cuman gini saudaraku. Kalau ngelihat picture itu jangan cuman curang. Jangan ngelihat cuman satu titik aja enggak dilihat big picture-nya. Oke, kalau saudara mau nilai dari segi hanya masalah uang, hanya masalah uang loh ya saudara. Saudara nyuri juga dapat uang. Betul Pak? Korupsi dapat uang banyak tuh Pak. Sekarang coba kalau saudara dengar berita ini, bukan saya loh ya. Ini semua sudah ada di berita. Mau dapat cepat, itu ratusan triliun kok. Tapi kan ujungnya apa? Nah, jadi jangan lihatnya hanya picture kecilnya doang. Tapi big picture-nya. Lihat keluarganya. Satu persatu tuh, ada damai enggak? Hidupnya ada sukacita enggak? Atau hanya sesaat? Long lasting enggak? Kelihatannya hebat, kelihatannya jago, kelihatannya ini, ujungnya penjara. Lah ya buat apa? Yang jadi masalah gini saudara, ilmunya kalau di dunia sama dengan Tuhan itu beda ilmu. Saudara mau ikut yang mana kan gitu. Nggak bisa saudara tabrakin. Saudara harus ngerti dulu urusan roh, urusan jiwa, urusan tubuh. Doanya jalan, puasanya jalan, baca Alkitabnya jalan. Tapi belajar juga dong skillnya. Jangan doa tapi habis itu ditanya kerjanya apa? Serahkan Tuhan loh. Lah gimana? Enggak bisa. Make sense enggak Bapak Ibu? Make sense ya. Nah yang bikin jadi susah itu adalah kita hidup di zaman yang serba cepat Pak sekarang ini. Kalau saudara ingat-ingat zaman dulu. Saya enggak tahu nih Bapak Ibu yang udah lebih senior dari saya. Zaman dulu itu kalau mau nerima pesen. Saudara tuh harus nunggu surat loh. Zaman saya masih kecil, itu harus sabar. Zaman dulunya lagi nunggu kuda saudara. Orang bawa pesan naik kuda. Burung merpati dilepas. Nunggu kapal. Itu berapa hari Pak? Mau gak mau saudara dilatih untuk jadi sabar. Apa-apa sabar. Zaman sekarang buka handphone, WA gak dibales-bales ngamuk. Padahal baru hitungan menit. Kita hidup di zaman yang serba cepat gitu. Akhirnya nunggu suara Tuhan, kita juga cepet. Loh kok ya kalau saudara nunggu Big Boss aja ya seenak hatinya Big Boss kan. Masa saudara janjian sama Big Boss, terus ibaratnya ya saudara, saat ini juga, awas ya, mana jawabannya? Kan gak bisa gitu. Tapi seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu loh. Ada satu ilmu yang dibenci banyak orang, nama ilmunya adalah sabar menunggu. Karena gak sabar menunggu, banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan. Akhirnya hidupnya kacau. That's the point. Karena Yesus itu udah ngasih informat saudara. Yesus itu udah ngasihin contoh. Cara Yesus bekerja itu gini. Dia dengar bapaknya, dia lihat bapaknya lakuin, dia taat lakuin, boom, jadi.
Manusia sekarang maunya pakai pikirannya, pakai dia punya cara, berharap boom jadi. Nanti kalau enggak jadi Tuhan yang disalahin. Mana Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah ini. Loh kita ke gereja tuh yang butuh kita loh saudara. Kita butuh roh kita bertumbuh. Kita yang justru dapat hadirat Tuhan. Kita yang dapat ini, firman, rema. Kita yang butuh. Tapi seolah-olah itu jadi kayak apa? Kalau aku sudah pelayanan, aku sudah ke gereja, ditagih. Sini, mana? Awas ya gitu. Kan gak begitu. Hopefully dengan saya menjelaskan firman ini, Bapak Ibu bisa melihat ya gambaran kayak apa sih seharusnya gitu. Dari situ saudara bisa mengerti, seandainya saudara itu bisa dengar suara Tuhan, saudara taat. Di situ tuh nanti gitu. Nah berarti dari sini saya tarik lagi boleh enggak saudaraku? Dari sini kita berarti bisa ngerti kalau suara Tuhan itu penting ya. Mulai dapat ya. Kata kuncinya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Tuhan kata kuncinya apa? Listen, obey. Senggol kiri kanan lagi boleh? Jadi orang Kristen yang gampang taat yuk. Lah sering kali orang Kristen disuruh taat tuh susahnya minta ampun tuh. Apa benar suara Tuhan? Tapi kan ada aja alasannya tuh. Alasan pakai ayat lagi, kan nyebelin. Alasannya bawa ayat gitu. Nah saya mau narik saudara di zaman itu saudara harus mengerti loh. Roh Kudus belum dicurahkan. Saudara harus mengerti bahwa beda ceritanya dengan zamannya kita sekarang ini. Nah di zaman itu saudaraku, tapi saudara bisa menemukan kayak benang merah. Saya bukakan satu ayat ya. Keluaran 33 ayat 7 dan 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jadi ini ada kemah di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Apa ini kemah pertemuan? Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi zaman itu ada satu tempat namanya kemah pertemuan. Tempat ini adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk berbicara dengan manusia. Ini tempat adalah tempat di mana dipercayai di zaman itu saudaraku. Kalau orang datang ke sini cari nasihat, cari petunjuk Tuhan, itu open heaven. Langit terbuka, hadirat Tuhan itu turun saudaraku. Nah ayat 11 kita lompat, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi every time saudaraku, Musa tuh mau cari atau siapapun dari bangsa Israel itu pengen butuh cari suara Tuhan, mereka ke sana. Saya tanya nih saudara, kira-kira kalau saudara punya tempat yang seperti itu sering datang gak? Yakin? Yakin? Nah kenyataannya dari zaman dulu gak banyak yang mau datang. Kalau zaman kita sekarang, Pondok Daud. Gak heran sangat banyak kesaksian di gereja keluarga Allah munculnya dari Pondok Daud. Saudara pernah notice gak sih saudaraku, setiap minggu di gereja kita ini selalu ditayangkan kesaksian? Memangnya gampang cari kesaksian saudara? Setiap kali kesaksian itu tayang, saudara ngerti gini. That means every single week ada setidaknya satu orang yang doanya dijawab Tuhan. Oh kalau buat saya ya saudaraku, kenapa saya mempertahankan kesaksian ini? Even though it's not easy. Gak semua orang, bukan berarti gak banyak kesaksian. Setelah dapat kesaksian, banyak orang tuh bungkam. Lah curang tuh. Banyak orang itu malu saya pastor, malu. Oh gak usah pastor, gak usah. Datang sama saya cerita saudara. Habis itu saya bilang, ayo saksikan biar yang lain diberkati. Oh saya takut pastor, saya takut pastor.
Tapi yang saya tahu saudaraku, in every testimony kita melihat Tuhanku setia. Oh kalau mau kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Tuhan itu setia saudara. Nah balik lagi, ada satu orang terlepas dari yang lain-lain gak tahan, gak kuat berlama-lama di itu kemah saudara. Ada satu orang, kita lanjutkan nih ayat 11. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara kebayang gak zaman itu yang namanya abdi, kalau zaman sekarang saudara kenal dengan istilah ajudan. Itu kemana masternya pergi, harus ikut kan. Mau sampai jam 12 malam, mau sampai jam berapapun harus ikut. Atau asisten. Nah saudara sudah lihat bahwa Musa itu udah ngobrol sama Tuhan. Yang jelas udah lama. Itu tuh bukan kayak Yosua baru datang terus tinggal. Enggak, Yosua tuh udah nungguin Musa. Musa balik, Yosua gak balik. Yosua tetap tinggal. Saudara tahu perbedaannya apa? Now hopefully saudara bisa ngerti. For everything there is a reason. Itulah yang membedakan. Itulah yang menyebabkan 10 pengintai ngeper bahasa Jawanya saudaraku. Lari, gak berani. Kami ini cuman belalang, mereka raksasa. Tapi Yosua ngomong, yang bersama kami Tuhan kami. Kalau sudah dia janji, dia pasti menepati. Itu yang membedakan. 10 pengintai dengan satu leteng generasi Yosua binasa di padang gurun. Yosua masuk tanah perjanjian. Saudara bisa ngelihat gak betapa besar perbedaannya? Itulah yang membedakan, saya melihat ada orang-orang yang on fire di depan, tapi gak bisa sampai selesai. Apa yang membedakan? Ini saudara. Kalau saudara gak belajar mendengar suara Tuhan, maka yang saudara dengar apa? Keinginanmu. Manusia tuh gimana? Pastor lah mau apa? Saya udah gak kuat lagi. Saya udah gak bisa, gak nyaman. Itu tuh bukan masalah itu saudara. Ikut Tuhan gak selalu nyaman. Tapi ujungnya berkat, hidup. Yang penting itunya. Harus nangkap itunya. Itu sebabnya harus ada tahan uji dalam masalah. Lah tapi gimana tahan uji? Yosua 40 tahun berputar-putar di padang gurun bukan karena salahnya dia. Saya tuh waktu baca Yosua nangis saya sudah. Kalau bisa pengennya ngelawan tuh. Yosua enggak salah kok, salah apa dia? Sejak dari awal Musa loh yang mengikuti 10 pengintai. Kan kalah suara. Cuman Yosua sama Kaleb tuh. Tapi terlepas dari itu Yosua menjalani 40 tahun itu dengan sabar loh. Itu kalau saudara kira-kira masih ikut Tuhan gak? Atau mundur teratur? Mana gak ada berkatnya, mana gak dijawab. Nyebelin di gereja. Ketemu aja orang-orang yang nyebelin pastor. Udah gak usah gereja-gerejaan. So easy. Tapi that's not the essence of church. Gimana ya? Hopefully saudara bisa nangkep yang saya maksudkan ya. Bisa dapatkah? Amin ya, oke. Puji Tuhan saudaraku. Saya berdoa dari sini saudara bisa melihat. Kalau kita tuh ngerti sepenting itu suara Tuhan. Pertanyaannya simpel, gimana cara dengar suara Tuhan? Karena kan kuncinya 2 tadi apa? Listen and obey. Berarti kan saudara harus dengar dulu dong. Nah sebagian orang kalau saya tanyain jawabannya gini, lah Tuhan gak jawab kok pastor. Saya ya bukannya gak doa loh. Tuhan gak bicara kok. Kayaknya itu udah klasik dari dulu juga sama saudara. Yuk kita lihat yuk, saya ajak supaya saudara paham nih. Apakah Tuhan masih berbicara? Yeremia 7 ayat 13, maka sekarang
Oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikian firman Tuhan. Oleh karena kamu tidak mau mendengarkan. Ini dari dulu kayaknya saudaraku. Sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus. Pertanyaan saya, dari ayat ini Tuhan bicara enggak? Sekali doang, habis itu enggak? Terus menerus ditambahin. Kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru. Kali ini bukan bicara Pak, teriak. Tuhan udah teriak. Berarti kalau dari ayat ini saudara bisa nangkep gak nih? Tuhan masih bicara gak? Bicaranya cuma sekali atau berapa kali? Terus menerus. Bicaranya pelan-pelan sampai saudara gak denger atau teriak. Saya tarik lagi boleh? Ayub, yuk ada ayat yang mirip saudaraku. Saya tarik. Ayub pasalnya yang ketiga-tiga ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Tetapi dengan suara keras boleh sama-sama baca? Ini yang ngomong Alkitab. Tuhan sudah berbicara dengan 1-2 cara. Tapi manusia enggak. Nah sekarang dari 2 ayat ini, boleh saya tarik kesimpulan enggak Bapak Ibu? Masalahnya ada di mana nih? Tuhannya enggak bicara, suaranya terlalu pelan. Ternyata kitanya yang kadang enggak sabar denger. Atau kita enggak tahu tuh ketika Tuhan bicara. Nah jadi kita sekarang belajar boleh enggak? Kayak apa tuh kalau Tuhan bicara itu? Gimana tuh supaya kita tuh bisa denger pastor suara Tuhan? Kok kayaknya kalau nggak hati-hati zaman sekarang tuh orang Kristen hanya mengkerucutkan yang bisa dengar suara Tuhan itu cuman pendeta. Mungkin yang pengurus-pengurus nih, kayak di sini koordinator nih. Wow kayak bapak-bapak yang pakai jas hitam ini. Loh enggak saudaraku, enggak. Tuhan berbicara kepada semua orang. Boleh enggak kalau gitu pastor? Gimana ya supaya saya tahu? Saya bagiin 3 boleh? Bukan berarti hanya ada 3 ya. Tapi 3 karena ya waktu saya habis saudaraku. Kan gak mungkin seharian gitu. Nah saya bagiin 3 dulu. Yang pertama suara Tuhan yang paling basic dulu. Yang paling dasar fondasinya. Saya bukain ayatnya dulu. Yohanes 6 ayat 63 bagian B. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini berbicara apa saudara? Firman. Berarti fondasi Tuhan berbicara yang super basic. Itu adalah Alkitab. Itu basicnya basic. Orang Jawa kalau bilang mantap. Basicnya basic. Oke? Alkitab. Sama seperti gini, jadi kalau saudara mau bertumbuh di dalam rohani saudara, itu kayak saudara belajar membaca. Ada enggak yang lahir oek-oek langsung bisa baca? Ada enggak yang enggak belajar langsung bisa baca? Kalau saudara belajar baca langsung enggak disuruh baca langsung 10 kalimat, langsung disuruh belajar 10 kata. Atau saudara belajarnya kalau di Indonesia gimana saudara? A, B, C, D sampai Z, saudara belajar abjad dulu toh. Nah bosan tuh, ya emang sampai bosan ya saudara, ya harus bisa dulu, ABC-nya harus bisa dulu. Nah setelah itu saudara belajarnya apa? Babi bu bebo. Loh gak langsung loh, habis abjad pun gak langsung kalimat loh. Babi bu bebo, cacicu ceco, kakiku keko. Nah dari situ saudara diajar lagi kan? Kakiku, kaku, kaku. Nah dengan memainkan itu tiba-tiba nanti akhirnya anak bisa bikin kata. Tapi nggak langsung kalimat loh, kata. Habis itu kata disusun cuman ini Ibu Budi. Ya kan? Ini maaf yang namanya kalau ada yang namanya Budi di sini maafkan saya saudara. Tapi dari kecil ya dipakainya itu terus gitu. Ini Ibu Budi.
Nah, nanti dari situ tiba-tiba saudara sudah bisa baca 5 kata, 10 kata, sama di dalam Tuhan. Kalau saudara mau memahami suara Tuhan, mulai dulu yang very basic, baca Alkitab. Baca Alkitab dimulai dengan punya Alkitab. Kayaknya punya Alkitab dimulai dengan boleh beli, boleh download. Saudara bisa download, cuman gini saudaraku, kalau Alkitab yang di handphone itu convenient, cepat. Saudara kapanpun bisa. Tapi kalau yang buku, itu saudara tuh bisa kayak stabiloin. Nanti saudara bisa kayak satu-satu dibaca. Nah, senggol kiri kanan lagi yuk, ayo beli Alkitab. Oke, setelah beli, setelah download, senggol kiri kanan lagi. Nggak boleh berhenti sampai di situ. Dibaca. Kalau, jadi gini saudara, ilmunya gini. Kalau saudara sehari baca 3-4 pasal aja, itu seluruh Alkitab 1 tahun kelar. Itu beneran, coba aja saudaraku. Karena udah dihitung kok. Dari 66 kitab plus berapa kitab, totalnya itu berapa ayat, pasal. Nah itu kalau dibagi dalam 365 hari, itu satu hari saudara baca 3-4 pasal. Tapi kalau katakan, pastor saya belum bisa, enggak apa-apa. Ya baru kakiku keko tadi. 1 pasal dulu aja deh. Saya ngajarin anak saya gitu, 1 pasal aja tuh setiap hari. 1 pasal aja enggak apa-apa. Tapi terus dibaca terus. Kalau saudara masih bingung, gereja kita ada yang namanya renungan keluarga Allah. Didampingin. Jadi nanti ada pemandunya. Renungan keluarga Allah buat saudara yang ngerasa gini, pastor tapi kan tiap hari apa ada? Enggak cuma tiap hari, sehari 3 kali kalau di gereja kita. Saudara mau protes apa lagi sama saya? Enggak ada inilah, enggak ada itulah. Ini sehari 3 kali ngalahin saudara makan. Ya kan? Kalau saudara asal mau baca aja ready. Boleh Bapak Ibu? Nah setelah saudara mulai bisa ngerti Alkitab, apa yang terjadi? Kita ini frekuensinya disamakan sama Tuhan. Kenapa kok baca Alkitab? Pikiran saudara itu disinkronis. Kalau handphone saudara punya kan, dari handphone lama ke handphone baru itu harus diapain? Sync. Kalau nggak disync yang terjadi apa? Handphone baru punya pikiran sendiri, handphone lama punya pikiran sendiri. Kalau mau bisa connect harus di sync. Kalau enggak nanti pikiran saudara itu diisi dengan pikiran dunia, filosofi dunia, pemahaman dunia. Enggak heran banyak anak Tuhan suka ngomong kata sumpah serapah. Anjing dibawa kemana-mana. Tapi saudara ngomongnya gini, itu cool pastor, itu gaul. Kalau saya enggak begitu, saya enggak diterima di society saya, pergaulan saya. Kesannya saya terlalu alim. Nah itu sebabnya kenapa kok Alkitab, di situ you are synchronized. Jadi saudara satu frekuensi, baru setelah itu ada suara Tuhan yang kedua, yaitu suara Tuhan yang paling sering. Kalau tadi yang paling basic, ini yang paling sering. Apa? Yuk kita buka lagi. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Karena sudah sering diisi sama firman, hati ini jadi kompas surga. Ketika saudara melakukan sesuatu, lihat handphone jatuh, lihat uang jatuh, saudara enggak yang tangannya gini, puji Tuhan. Enggak. Tangannya mau gini, hati nuraninya kalau diisinya benar loh ya. Diisinya benar, hati nuraninya akan ngomong, jangan, itu punyanya orang. Itu enggak ada bedanya dengan mencuri. Nah, bisa ngerasain tiba-tiba hatinya jadi kompas. Kadangkala nanti saudara akan menemukan bagaimana hati nurani saudara bisa ngajarin, jangan bisnis sama orang ini. Bahaya loh kalau partneran sama orang ini. Jangan deket-deket orang yang itu. Nah ternyata hati nurani ini bisa jadi suara surga. Nah,
Kenapa? Udah sinkronis. Kalau enggak sinkronis hati nuraninya ngomong, enggak apa-apa kesempatan, ambil, cepet ambil. Bisa nangkap Bapak Ibu? Boleh ya? Nah itu prosesnya. Dari situ kalau saudara taat, semakin lancar tuh. Nah, sama kayak handphone kan juga gitu. Kalau signalnya kenceng, enggak buffering. Kalau signalnya surga kenceng, cepet tuh saudaraku. Semakin lama kayak saudara dengar suara Tuhan tuh kayak just like that gitu. In every bit of your life itu ada suara Tuhan di situ. Dan Tuhan pakainya adalah hati nurani yang sudah disinkronize. Tapi masalahnya Bapak Ibu lah tadi itu, anak Tuhan bukan cuma nggak denger, nggak taat. Udah dengar tapi nggak dilakuin. Setiap kali saudara nggak taat itu dia memperlambat itu. Error. Komandonya itu error saudara. Lah ketaatan kecil itu menjadi tangga untuk membuka pewahyuan besar. Kalau saudara nggak berani belajar taat kecil itu apa pastor? Saudara nang hari Minggu ayo ke gereja, ada hati ngomong gitu. Enggak bantu. Ayo saat teduh. Malas. Itu kalau saudara lanjutin itu suara lama-lama tipis hilang. Tapi kalau apapun yang suara itu disinkronkan ya, sekali lagi ya saudaraku ya. Kenapa kok harus disinkronkan? Kalau enggak nanti ada suara yang ngomong gini. Ayo terjunkan dirimu dari atas gedung. Itu kalau enggak disinkronkan nanti bisa kemana-mana saudara, suaranya bisa jadi aneh. Makanya panduannya selalu harus firman gitu. Nah saya tarik lagi boleh? Menyenangkan ya saudara belajar ya, menyenangkan ya. Yang ketiga ada yang namanya suara yang paling mudah. Kenapa suara hati kadang masih susah saudara, kan dia enggak audible ya. Iya kan, jadi saudara kadang masih kayak suka yang bener gak nih gitu. Nah pastor ada satu suara itu yang sebenarnya paling mudah saudaraku. Apa? Tuhan pakai hambanya. Bunita mau ngomong kalau itu Bunita gitu. Karena saya yang khotbah kan jadi susah gitu saudara. Tuhan bisa pakai gembala sidang, Tuhan bisa pakai pengkhotbah, Tuhan bisa pakai pengajar, Tuhan bisa pakai so many kind saudara. Tetapi kenapa Tuhan pakai hambanya? Yuk kita lihat ayatnya. Nih, Yesaya pasalnya, saya lompat langsung ya, Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tadi hati nuraninya didapat dari apa? Hidup seturut rencana Tuhan tuh? Firman kan, baca kan udah disinkroni ya. Dan mendengarkan suara hambanya. Nah, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Masalahnya banyak orang dengar suara hambanya, tapi bersandarnya sama hambanya. Jangan ya. Jangan ya dek, jangan katanya gitu saudaraku. Jangan. No. Saudara bersandarnya harus sama Tuhan. Saya tuh paling gak suka, saya tuh paling gak mau kalau orang datang sama saya habis itu tuh kayak dikit-dikit Bunita ngomong apa? Bunita ngomong apa? Tanya yuk sama Bunita, tanya sama Tuhan. Kalau belum bisa datang sama Bunita tanya, ngobrol, kita belajar, habis itu saya sambungkan. Karena pada akhirnya supaya apa saudaraku? Hambanya dipakai jadi kepanjangan suara. Tapi bukan sumber. Harus sadar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengerti ya, nggak boleh ya. Bukan untuk bersandar, bukan untuk bergantung sama hamba Tuhan. Bukan segala-galanya hamba Tuhan. Tuhannya yang nomor satu. Ini sebentar lagi, boleh saya undang pemain musik, worship leader, singer maju ke depan. Sebentar lagi kita ini masuk UC Bapak Ibu. Dari Jakarta 600 orang akan berangkat UC. Kita kasih tepuk tangan. Kalau saudara belum pernah ikut UC dan tahun ini belum bisa, yuk tahun depan segera daftar. Saya kasih clue, tips. Daftar tanggal 25 sampai tanggal 27, that's the best deal. Jadi nanti buat saudara yang datang ke UC pun ya, saya udah ngomong,
udah gak usah ditunggu-tunggu. Pola pikirnya simple kok. Karena aturan yang ada di gereja kita itu memungkinkan kalau toh pastor lah nanti kalau hari H saya gak bisa gimana. Jadi berkat buat orang lain. Simple. Tapi that way itu justru membuat saudara nanti semakin lama harga akan naik. Saudara akan lebih ragu-ragu. Ini teman-teman yang mau berangkat UC, boleh nggak? Boleh lambaikan tangan ada? Oh, kita kasih tepuk tangan. Nanti yang berangkat UC, saudaraku, saya kasih 3 PR boleh? Yuk cari nanti selama UC ya, ketika saudara dengar khotbah, tangkap firman yang mengobarkan api. Jadi nggak boleh pulang UC malah capek, dapatnya cuman kulineran nggak boleh ya Bapak Ibu. Pulang UC, nah dapatnya berat badan naik katanya. Pulang UC harus dapat api. Yang kedua, cari rema yang mendatangkan tuntunan kehidupan saudara. What's next nih? Yang ketiga, cari rema yang membawa pada kegerakan di gereja kita. Kenapa? Urapan itu turun dari atas ke bawah. Tangkap kegerakan, berjalan bersama-sama. Di gereja kita ngalamin, atas kehidupan pribadimu pun engkau ngalami. Boleh kita kasih tepuk tangan? Boleh bangkit berdiri saudaraku? Saya nggak tahu apakah saudara pernah mendengar lagu ini. Mungkin masih jarang dipujikan ya di gereja kita. Tapi I'm blessed by this song gitu. Kita katakan, ku tetap cinta. Yang bisa sama-sama pujikan yuk. Ku tetap cinta. Walau datang menerpa. Saya juga masih menghafalkan saudaraku. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Yesus Tuhan, ku tetap setia. Walau badai tofan menerpa, ku tetap setia. Dengar ini saudaraku, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yesus Tuhan seluruh hidupku. Biar ini yang jadi komitmen, ketetapan dalam hatimu. Ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Sama-sama yuk kita katakan terlalu banyak. Yes. Oh Tuhan, yang Tuhan telah beri. Tak ku balas dari apa yang ku miliki. Sungguh Tuhan terima kasih. Itu sebabnya yang kami berikan.
hidup ini yang kami serahkan. Biar hidup ini dipakai. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Firman-Mu berada disampaikan, tapi biarlah Roh Kudus Engkau terus menuntun kami, membimbing kami. Starting from the beginning, the very beginning. Belajar untuk setia, terus membaca firman-Mu, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berakar kuat, tidak mudah goyah dengan masalah, tidak mudah goyah dengan tantangan, gesekan. Belajar tahan uji, tetap setia, tetap cinta sampai akhir.